Halo semuanya, kita semua pasti sudah pernah kan memberikan pendapat kita, baik itu ketika berkomentar di sosial media ataupun ketika kita sedang melakukan sebuah rapat. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Indikatornya yang pertama, pengertian kebebasan. Yang kedua, pengertian kebebasan berpendapat. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dalam hukum di Indonesia. Yang keempat, penerapan kebebasan berpendapat. Yang kelima, penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Yang keenam, etika dalam menyampaikan dan menanggapi pendapat. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Indikator pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Exelius. Halo teman-teman, saya Exelius. Sini saya akan menjelaskan definisi kebebasan dan kebebasan berpendapat. Yang pertama, pengertian kebebasan secara umum, yaitu hak asasi setiap manusia harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan pemikiran sehat dan tutur kata yang baik. Contohnya, bebas berpendapat, bertindak, berinteraksi, dan lain-lain. Yang kedua, kebebasan menurut pandangan iman Kristen atau Alkitab. Kebebasan adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia yang membuat manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak, berkarya, dan melakukan apapun keinginannya, tetapi sesuai dengan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan perwujudan dari demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shirley. Saat ini, kebebasan berpendapat di Indonesia menurut tingkat presentasi warga negara dalam mengemukakan pendapatnya sudah dipandang cukup tinggi karena saat ini Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala bidang. Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi yang tentu saja memiliki peraturan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berbunyi bahwa setiap warga negara secara perseorangan ataupun kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, pada pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan ataupun tulisan. Selanjutnya yaitu tujuan dari kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Owen. Shalom teman-teman, nama saya Weni Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan kebebasan berpendapat. Pertama, kebebasan berpendapat di dalam keluarga. 1. Anak diberi kebebasan untuk memberitahukan keluh kesahnya atau kemauannya kepada orang tua. Yang kedua, saat ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, anggota keluarga tersebut dapat memberikan teguran atau nasihat kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Yang kedua, penerapan kebebasan berpendapat di sekolah. 1. Memberikan pendapat saat melakukan kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua, murid diberi kebebasan untuk bertanya kepada guru atau temannya ketika dia belum memahami suatu pembelajaran. Yang ketiga, kebebasan berpendapat di dalam masyarakat.
satu, peserta musyawarah mengemukakan pendapatnya yang masuk akal. Yang kedua, setiap peserta musyawarah dapat menerima atau menyanggah pendapat orang lain tanpa menyinggung perasaan orang tersebut. Yang ketiga, berkomentar di media sosial atau sosmed. Kita tidak dilarang untuk berkomentar di media sosial atau sosmed, tapi ada baiknya saat kita berkomentar, kita menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa adanya ujaran kebencian. Karena itu dapat menimbulkan atau menyinggung perasaan orang tersebut. Seperti yang dikatakan di kitab Kolose 4 ayat 6 yang berbunyi, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang." Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lasmiati. Halo semuanya, saya Lasmiati. Di sini akan menjelaskan tentang penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat. Adanya penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat disebabkan karena kurangnya kontrol ketika memberikan pendapat. Berikut adalah contoh penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat. Yang pertama, perang komentar di dunia maya. Berhati-hatilah ketika berkomentar di sosmed. Gunakanlah kata-kata yang sopan. Terlebih, sekarang ini kita tahu sangat banyak netizen yang sangat jeli melihat kesalahan sekecil apapun. Jadi, ketika kita ingin berkomentar, ada baiknya kita memikirkan dulu apakah yang kita katakan itu atau kita ketikkan itu baik atau tidak. Yang kedua, peningkatan kasus penistaan. Seperti yang kita semua tahu, kasus dugaan penistaan agama yang sangat viral adalah kasus Pak Ahok. Ia sampai divonis 2 tahun di penjara. Yang ketiga, memberikan pendapat tanpa menjaga perasaan orang lain. Berikut adalah etika saat menyampaikan dan menanggapi pendapat. Etika dalam menyampaikan pendapat, yaitu yang pertama, sampaikan dengan cara yang sopan. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan lawan saat berbicara. Yang ketiga, gunakan argumen yang tepat dan logika agar orang lain dapat mengerti pendapat yang kita berikan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dalam menanggapi pendapat. Yang pertama, mempertimbangkan pendapat orang lain dengan baik. Yang kedua, mencoba untuk mendukung pendapat orang tersebut. Selanjutnya, jangan mudah salah paham terhadap perkataan orang lain agar tidak menimbulkan perpecahan. Selanjutnya yaitu memberi kritikan tanpa menyakiti hatinya. Jadi kesimpulan dari materi kami ini adalah saat kita menyampaikan pendapat kita, haruslah kita memperhatikan perkataan dan etika kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan sebagai orang Kristen, haruslah kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain, terutama ketika menyampaikan pendapat, seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita anak-anaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.